akan dibimbing oleh Ibu Ain kita. Tahu kan, ini Ibu wakil kurikulum sekolah kita. Silakan Bu Ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih ya Ibu Adi. Nanti saya akan dipersilakan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini lancar, kalian bisa senang dan memahami apa yang Ibu Adi diberikan materi hari ini. Semangat ya. Semangat. Baik anak-anak, sudah berdoa belum ya? Silahkan berdoa dulu, dipimpin oleh Jen. Jen berdoa dulu Jen sebelum belajar. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, persilakan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Selesai. Indonesia Raya silahkan. Siapa yang mimpin hari ini? Petugas dirijen hari ini? Revi apa Siti? Revi silahkan ke depan Revi. Pimpin Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Reva. Revi, salah terus. Maaf. Hari ini hari Selasa, coba dicek temannya siapa yang tidak hadir? Temannya siapa? 3 orang, siapa saja? Rianti, kenapa? Oh, Rian Restu. Kenapa Rian Restu? Iya, terus satu lagi Rizky izin, terus Nurul juga tadi sakit katanya ya, ada kirim suratnya. Ya, terima kasih. Baik anak-anak ya, Ibu harapkan kalian meskipun kita belajar tetap muka terbatas sekarang dalam keadaan pandemi, tapi Ibu harapkan kita semua tetap semangat ya, tetap semangat dalam belajar dengan menjaga kesehatan ya. Masuk kelas cuci tangan, pulang ke rumah juga harus selalu cuci tangan ya. Jaga kesehatan di rumah, jaga kesehatan kita di sekolah. Masker tidak boleh lepas dari kita tiap hari. Jadi maskernya harus selalu dipakai. Siap? Siap. Baik, minggu lalu kita belajar mengenai apa? Pidato. Pidato apa? Pidato persuasif. Coba siapa yang masih ingat apa sih pidato persuasif itu?
Ya, silakan Jen. Pidato persuasif itu berbicara di tempat umum. Mhm. Persuasif artinya ajakan. Persuasif artinya ajakan. Berbicara di depan umum. Arti persuasif ajakan. Berbicara depan umum di depan halayak. Ciri dari teks pidato persuasif apa? Kata benda. Ciri pidato persuasifnya kan kemarin sudah kita pelajari. Itu baru pengertiannya. Nah sekarang ciri dari pidato persuasif itu tujuannya untuk apa? Silakan Siti. Mengajak, merayu, mempengaruhi atau merubah. Ingatkan lagi, mengajak, merayu, mempengaruhi atau merubah. Untuk apa? Supaya audiens mau melakukan sesuatu. Itu tujuan dari pidato persuasif. Pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca dengan benar. Artinya, tujuan pembelajaran hari ini kalian harus mampu mencari, menemukan ciri kebahasaan pada teks pidato persuasif. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, yang akan kita pelajari ini ya, pidato persuasif. Kemarin kita sudah mempelajari pengertiannya, cara menyimpulkannya, tujuannya. Nah, di sini sekarang ciri kebahasaannya. Coba Ibu ingin tahu, kira-kira ciri teks kebahasaan teks pidato persuasif ada apa saja? Kata benda. Kata benda, Kata hubung. Kata emotif. Kata sinonim. Kata ganti orang. Sama dengan ciri kebahasaan teks laporan? Apa yang membedakannya dengan teks laporan percobaan pada bab 1? Atau sama? Bedanya apa, Revi? ada kata emotif. Ada kata emotif. Kalau di dalam teks laporan percobaan? Tidak ada. Revi, silahkan. Kata emotif adalah kata mengungkapkan perasaan yang menggunakan motif. Coba tidak boleh baca. Apa yang kamu ketahui tentang kosakata emotif gitu? Apa? Kata yang mempengaruhi perasaan. Kata yang mempengaruhi perasaan. Good, pintar. Siti mengatakan bahwa kosakata emotif itu adalah kata yang mempengaruhi perasaan. Lebih tepatnya bukan mempengaruhi, yang melibatkan perasaan. Itu adalah emotif. Kalau di kita chatting tuh di WhatsApp ya, itu kan suka ada emotif. Nah, itu adalah mengungkapkan perasaan. Bagaimana perasaan itu? Ada yang perasaan sedih, galau, iki galau, terus senang, marah. Nah, itu adalah emotif. Jadi melibatkan sebuah perasaan. Artinya kalau di dalam teks pidato persuasif, kenapa harus ada kosakata emotif? Karena di situ melibatkan sebuah perasaan. Kaitannya dengan tadi tujuannya. Tujuan dari pidato persuasif adalah mengajak. Berarti di sini kosakata emotifnya. Nah, ini ya, yang emotif. Jadi kebahasaannya. Nah, sebelum ke kata tugas tadi ketemunya tadi katanya kosakata emotif. Nah, jadi kita melibatkan perasaan si audiens. Lanjut, apalagi? Kata benda, kosakata emotif, sinonim. Sinonim itu apa? Persamaan kata. Bukan, kalau kebalikannya antonim ya. Berarti menggunakan sinonim atau persamaan kata. Andal, persamaan katanya apa? Orang itu sangat andal. Tangguh, kuat. Cantik, kata sinonimnya apa? Sophie itu sangat bagaimana? Yuk, mempesona, menawan. Nah, itu pokoknya sinonim itu persamaan kata, yaitu materi dari SD. Jadi apa saja yang pertama ciri kebahasaan teks pidato persuasif? Satu orang, siapa yang mau mengulang lagi? Silakan Jen. Kata benda. Kata hubung. Ya. Kata emotif. Ya. Kata sinonim. Sinonim. Kata ganti orang. Kata ganti orang tidak digunakan ya di situ. Langsung yang terakhir menggunakan kalimat aktif. Dalam artian kata kerjanya aktif. Nah, itulah ciri-ciri teks kebahasaan yang ada pada teks pidato persuasif. Coba sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apa yang
ingin kalian tanyakan mengenai materi hari ini? Atau sudah paham? Sudah paham? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu yang akan bertanya kalau begitu. Coba, sudah paham? Ada kata benda, ada kata kosakata aktif, ada kata tugas. Kata tugasnya di sini bukan kata sandang ya. Kata sandang masih ingat ada apa saja? Sanghang. Nah, kata sandang di dalam pidato persuasif itu adalah kata tugasnya itu adalah kata tugas penghubung. Contohnya dan, tetapi, dengan, seperti, yang menyebabkan sebab akibat. Karena, oleh karena itu, jika, ketika, sebab akibat, menghubungkan ketika itu ya, seperti dan. Maka dari itu, nah itu adalah contoh dari kata tugas penghubung. Nah, itu banyak sekali digunakan di dalam teks pidato persuasif. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, ibu yang akan bertanya lewat LK ini. Nah, tugas kalian hari ini adalah ibu akan membagikan ya. Di sini ada satu teks pidato persuasif ya. Coba kalian amati, coba kalian baca. Satu orang satu saja. Nah, setelah diamati, dibaca, nanti kalian tentukan ciri kebahasannya, diskusikan dengan teman kelompok. Udah cukup? Oh ya, 3 orang, maaf. Nah, sebelumnya, nah di sini ya ada teks pidato persuasifnya ya. Di situ ada kelompok Taufik Ismail. Coba kalian ambil satu. Nah, ini kelompok Taufik Ismail. Ini kelompok Hairil Anwar. Ambil satu. Kelompok terakhir kelompok WS Rendra. Nah, mau nggak mau ini ya, tidak apa-apa ya. Oke, silahkan dibuka. Kalian kebagian mencari apa? Kata kerja. Kata tugas penghubung. Kosakata emotif. Kira-kira paham dengan kertas yang ada pada tangan kalian? Maksudnya apa? Mencari. Nah, di situ ada petunjuknya di LK ya. Jadi kalian yang pertama baca dulu teks pidatonya, persuasifnya, dibaca, diamati, diteliti. Setelah itu di bawah sudah ibu siapkan ya. Kalian cari sebanyak-banyaknya kata yang sesuai didapat oleh kalian, kocokan yang didapat. Artinya kelompok Hairil Anwar mencari kata tugas penghubung dalam teks pidatonya apa saja. WS Rendra mencari kata kerja apa saja, kata emotifnya apa saja. Nah, nanti ditulis di LK masing-masing, beri nama dan kelas. Tapi sebelumnya, nah ibu sudah menyiapkan di sini ada kartu. Nah, silahkan dibagikan kartunya, nanti diacak. Temukan kata atau ciri teks kebahasaan pidato persuasif sesuai tugas kalian. Buka, diacak. Silahkan dibuka dulu. Nah, simpan di sini. Setelah itu kalian baca dulu teks pidato persuasifnya. Ibu kasih waktu 7 menit ya, cukup ya. Silahkan amati dulu. Udah, Jen? Nah, setelah kalian mengamati teks itu masuknya teks apa sih kira-kira? Itu teks apa? Ada yang tahu teks apa itu? Teks pidato persuasif. Cirinya ada apa di situ? Ada kata kerja. Lalu yang ciri tujuan utamanya pidato persuasifnya apa? Ada tidak ajakan di situ? Ada. Membahas apa pidato tersebut? Oke, tugas kalian hari ini adalah mencari kata ciri kebahasaannya sesuai hasil kocokannya. Lihat kartu yang sudah ibu buat ini. Nah, di sini banyak sekali. Ini ada kata emotif, ada kata kerja, ada kata penghubung, ada sinonim, ada lain-lain.
tentukan, ambil yang menurut kalian hasil kocokan kalian. Misalkan ini kata benda, cari kata bendanya saja. Kelompok ini mencari kata tugas yang dicari. Silahkan diacak. Ayo, berkelompok, diskusi. Nanti presentasikan ke depan ya hasilnya. Diacak saja, diacak. Kata hubung cari. W.S. Rendra, kata kerja. Kata kerja yang tadi, yang kalimat aktif, yang predikatnya itu imbuhan me, lalu dia melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Silakan. Taufik Ismail itu emotif. Oh iya, berarti mencari mana sih kalimat yang melibatkan audiens agar memiliki perasaan apa? Asal agar dia itu mau diajak, kemudian terpengaruh, ya, mau melakukan dari yang disuruh dalam pidato tersebut. Mana kira-kira yang melibatkan emosi, nanti ungkapkan itu perasaan apa dalam kalimatnya. Dicari. Taufik Ismail sudah siap? Dah. Tunggu kelompok Hairil Anwar belum selesai. Ayo. 2 menit lagi. Boleh digarisbawahi di teksnya, boleh. Kan belakangnya ada double tip. Nah, kalian copot, ininya double tipnya tempelkan di depan. Nah, nanti presentasikan, beritahu ke kelompok lain hasil temuan ciri teks kebahasaan yang kalian dapatkan dalam teks tersebut ya. Buka, masing-masing harus membawa bawa kartunya. Kalau seperti kelompok yang W.S. Rendra itu disesuaikan lagi kalau yang sudah didapat di kartu. Siap? W.S. Rendra atau Taufik Ismail sudah siap? Belum? 1 menit lagi waktunya. Ki, dibaca Ki. Iki, dibaca, ikuti itunya. Ayo siap-siap, belakangnya dibuka supaya cepat nanti ditempelkannya. Nah. Apa diisi katanya ada tuh. Waktunya sudah selesai, silahkan masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan. Nah, nanti kelompok lain menanggapi secara lisan saja ya, benar tidak kata tersebut termasuk ke dalam ciri kebahasaan teks kebahasaan yang dipilih. Silahkan, mau siapa dulu? Hairil Anwar, Taufik Ismail atau W.S. Rendra? W.S. Rendra siap? Nah, jangan semua oleh Siti, masing-masing memegang. Nah, bagus. Nah, jadi kebagian semuanya. Ke depan semuanya menempelkan. Cari mana yang sesuai dengan kocokan kalian. Yuk, ke depan. Di sana, di belakang, di sana. Udah disiapkan. Buka dulu double tipnya. Nah. Ayo, waktunya. W.S. Rendra. Yuk, cepat. Tempel. Yuk. Cari W.S. Rendra kata kerja. Sambil dipresentasikan, nanti kalau ada yang keliru kita koreksi bersama-sama. Silahkan tempelkan di sambil ya. Silahkan, Ti. Ditempel. Kelompok Hairil Anwar, kelompok Taufik Ismail, tolong perhatikan di kelompok W.S. Rendra akan mempresentasikan hasil temuannya kata kerja pada teks pidato persuasif
berjudul lingkungan. Silahkan. Kata kerja yang pertama adalah kata kerja mengucapkan. Mengucapkan, betul? Kata kerja? Betul. Lanjut. Ayo dipercepat. Masih ada 2 kelompok yang belum. Ada kata kerja. Kata kerja yang kedua adalah membahas. Membahas apakah termasuk ke dalam kata kerja? Betul. Kata kerja ketiga adalah menjaga. Menjaga juga termasuk ke dalam kata kerja. Kata kerja yang keempat adalah melaksanakan. Ya. Ganti personil, Siti. Kata kerja berikutnya. Kata kerja yang kelima adalah menjelaskan. Iya, menjelaskan kata kerja bukan? Kata kerja, karena itu melakukan suatu tindakan, ya. Kata kerja yang keenam adalah mengharapkan. Mengharapkan. Ya. Kata kerja yang ketujuh adalah menciptakan. Bagus, menciptakan. Kata kerja yang ke-8 adalah membersihkan. Membersihkan, itu termasuk ke dalam kata kerja. Terakhir, udah? Sudah? Ya. Jadi kata kerja yang kelompok kami dapatkan terdapat 4 kata dalam teks tersebut. 8 kata. 8 kata. Oke, tepuk tangan untuk kelompok WS Rendra. Terima kasih. Sekarang silahkan kelompok Hairil Anwar mencari kata apa? Tugas penghubung. Silahkan, kata tugas penghubung. Ya, langsung saja. Perhatikan W.S. Rendra dan Taufik Ismail, ya. Yang keras, Neng. Kata tugas penghubung 1. Ya. Apa? Maka, tempel. Lihat, kata tugas yang mana? Nah, itu kata tugas ke 1 apa? Maka. Oke. Sebab akibat. Lanjut. Kata tugas penghubung 2 Setelah. Good. Setelah masuk kata tugas? Masuk. Lanjut. Dengan. Lanjut. Ya. Oleh karena itu. Bagus. Kata tugas yang kelima Karena. Kata tugas apa lagi? Kata tugas yang keenam adalah Dan. Oke. Nah, tadi ada sisa, ini cukup banyak sisa dari kelompok Hairil Anwar. Tersisa ada yang termasuk kata penghubung? Termasuk. Ini tidak dibawa oleh kalian. Demikian. Termasuk ke dalam kata tugas. Menjaga. Berarti betul. Mengharapkan. Tidak. Warga. Warga termasuk kata apa? Benda. Kalau mengharapkan tadi termasuk ke dalam kata kerja. Nah, banyak terlewat ini kelompok Hairil Anwar, tapi tidak apa-apa. Atau kata tugas penghubung, ya. Tadi udah diambil, tapi kalian simpan lagi, jadi masih galau. Sekolah. Kata benda, bagus. Ah, di sini mengucapkan, kemudian menjelaskan, bagus, tidak kalian pilih, membersihkan, membahas, menciptakan, itu adalah termasuk ke dalam kata kerja. Nah, berarti ada 3 kata tugas penghubung yang tidak kalian pilih, tapi tidak apa-apa, ya, terlewat. Atau demikian yang itu termasuk ke dalam kata tugas penghubung. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Hairil Anwar. Terakhir, kelompok Taufik Ismail. Awas, jangan sampai terlewat seperti kelompok, ya. Tadi ibu sudah lihat ada yang ngambil atau tapi disimpan lagi. Nah, galau ya. Ini masuk atau tidak gitu. Masuk itu kan pilihan, kata hubung pilihan. Silahkan kelompok Taufik Ismail. Kata emosi pertama yaitu oleh karena kebersihan itu sebagian dari iman. Maka marilah kita melalui segala sesuatunya dari diri sendiri. Luangkan sedikit waktu kita untuk bersosialisasi dengan warga dan Dina jaket kulit, dan saku. Di ruang guru. Kata motif yang kami dapat. Yang kedua adalah
Setelah kita memulai dari diri kita sendiri, usahakan untuk kita dapat menjaga kebersihan pada lingkungan sekolah kita. Ayo buat sekolah ini menjadi sekolah adiwiyata. Oke, jelaskan kedua kosakata emotif yang kalian dapat. Itu betul, ada 2. Cuman dijelaskan itu emotif apa kira-kira? Yang pertama. Yang pertama, oleh karena kebersihan itu sebagian dari iman. Maka marilah kita melalui segala sesuatunya dari diri sendiri, luangkan sedikit waktu kita untuk bersosialisasi dengan warga dan lingkungan sekitar kita. Nah itu maksudnya apa berarti? Mengajak kita untuk bersosialisasi, membersihkan lingkungan dengan bergotong royong bersama. Oke, setuju kelompok lain? Setuju. Ada yang mau menambahkan? Jadi memberikan apa? Perasaan apa? Memotivasi dan mengajak tadi menurut kelompok Taufik Ismail benar di situ untuk menyosialisasikan warga supaya menjaga lingkungan. Oke, yang kedua, emotif apa? Kosakata emotif yang kedua adalah setelah kita memulai dari diri kita sendiri, usahakan untuk kita dapat menjaga kebersihan pada lingkungan sekolah kita. Ayo buat sekolah ini menjadi sekolah adiwiyata. Adiwiyata itu apa sih? Yang bersih, yang sehat, yang ramah lingkungan. Adiwiyata itu berarti kita mau menciptakan sekolah yang bersih, hijau, sehat, nyaman gitu ya. Itu adalah adiwiyata. Ada kata apa di situ? Kelompok Taufik Ismail ada tadi, ayo buat sekolah ini menjadi sekolah adiwiyata. Berarti di situ mengajak kita untuk membersihkan sekolah agar menjadi sekolah yang bersih dan itu. Ada yang mau menambahkan kelompok lain? Bisa dipahami? Ya, itu emotifnya adalah perasaan, ajakan dan memotivasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Taufik Ismail. Ya, itu. Jadi sudah ya. Nah, itu bagus. Sekarang hari ini kita sudah mempelajari teks ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, Ibu akan ulas dari masing-masing kelompok ya. Secara umum kalian sudah aktif ya, berkelompok mencari dan menemukan ciri kebahasaannya ya. Walau tadi ada satu kelompok yang tidak semuanya terjawab ya. Untuk kelompok Taufik Ismail sudah cukup aktif ya. Kalau tadi kelompok Khairil Anwar ada sedikit yang tertinggal itu karena kegalauannya. Nah, ini masuknya ke kata kerja atau ke kata penghubung gitu. Nah, untuk kelompok WS Rendra udah sangat aktif sekali ya, sangat aktif. Semuanya berbaur mencari, menemukan, waktu presentasinya juga betul dan semuanya terjawab dengan benar ya. Itu pembelajaran kita hari ini. Untuk nanti PR di rumah ya. PR di rumah silahkan kalian buka di buku paket di halaman 40. Di situ ada teks pidato persuasif. Silahkan kalian temukan kembali teks kebahasaannya ya, ciri teks kebahasaannya ada apa saja, kerjakan di buku. Itu untuk tugas berikutnya. Oke. Terima kasih. Bagaimana perasaannya hari ini sudah mempelajari ini, kalian apakah memahaminya? Paham? Oke. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran Ibu hari ini. Sampai ketemu di jadwal berikutnya. Terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu setelah barusan Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, bagaimana ketercapaiannya Bu? Cukup puas, kemudian anak-anak ya sedikit aktif ya tadi, cukup memuaskan kalau lumayan. Oh iya, alhamdulillah. Tadi juga saya lihat. Kemudian model yang Ibu gunakan untuk pembelajaran hari ini
Kebetulan tadi saya menggunakan model CTL ya Bu, kontekstual ya, kontekstual learning, di mana anak-anak itu nanti bisa menghubungkan dengan kehidupan nyatanya gitu. Seperti tadi kan saya memberikan materi tentang ciri teks kebahasaan. Nah, misalkan anak-anak menemukan dan mencari sendiri, menemukan sendiri kata kerja. Nah, kata kerja itu kan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian seperti kosakata emotif. Nah, itu bisa dilakukan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari dalam mengungkapkan perasaannya, boleh ke teman, boleh ke orang tuanya ya. Kemudian mengungkapkan rasa senang, bahagia, sedih, memotivasi gitu, mengajak. Nah, itu yang saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari dalam metode kontekstualnya gitu. Iya. Terima kasih ya Bu. Kemudian mungkin Ibu setelah pembelajaran hari ini, apa yang Ibu akan capai selanjutnya? Yang akan dicapai dalam materi yang sama atau materi yang berbeda? Iya, misalnya dalam materi selanjutnya, setelah materi ini berarti melanjutkan materi yang lain. Iya. Karena tadi ada satu kelompok yang masih bukan salah ya Bu, terlewat, kata anaknya terlewat, dia masih bingung ini masuk ke kata kerja atau masih kata penghubung. Nah, berarti kan di situ mungkin nanti saya akan mencari lagi media apa, alat peraga apa yang menarik lagi untuk siswa. Kemudian mungkin masih dengan kontekstual lagi. Boleh bervariasi. Iya. Atau mungkin nanti metode kuis saya akan gunakan lagi. Untuk menstimulus anak supaya tadi tidak ada lagi yang salah gitu. Iya. Berarti solusinya itu yang terbaik apa? Solusinya? Jadi kedepannya solusi yang terbaik untuk mengantisipasi supaya anak tadi meminimalisir ada yang kurang disampaikan oleh anak tadi ya. Dalam kelompok yang satu lagi. Solusi terbaiknya buat Ibu tadi kan Ibu menyebutkan apa? Dengan menggunakan model dan sumber belajar dan media pembelajaran yang lain. Bagus. Cari sumber yang lain, media alat peraga yang lain yang mungkin lebih menarik, yang lebih menstimulus siswa lebih teliti lagi gitu dalam mengerjakan. Iya. Jadi mudah-mudahan Ibu dengan kegiatan hari ini anak-anak bisa merasa senang, semangat dan berani bertanya. Jadi si anak memotivasi untuk berpikir kritisnya dan Ibu bisa menggunakan media-media sumber belajar yang ada di sekolah ini banyak, bisa memanfaatkannya. Kalaupun kurang nanti bisa konsultasi ke rekan-rekan senior, ke Wakasek itu. Terima kasih ya Bu untuk kegiatan hari ini. RPP-nya Ibu sudah bagus, ini sudah saya diisi instrumennya dan terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih sama-sama Bu, sukses selalu.